belum terlalu sembuh, disuruh pulang dan akhirnya terjadi infeksi di lambung dan naik di paru-paru. Iya. Batu empedu itu cuma kecil. Pasien dioperasi, kenapa yang diangkat itu kantong empedunya, bukan biji empedunya? Kami cuma rakyat kecil yang memohon keadilan dan tanggung jawab dari pihak tersebut. Dokternya bilang, dia periksa lukanya, dia bilang sudah sembuh. Padahal waktu ditindis masih sakit. Masih sakit. Apa responnya dokter? Dia bilang, masa anak muda luka begini sakit? Masa anak muda luka begini sakit? Nggak, beberapa jam di ICU, pasien sudah tidak ada. Innalillahi wa inna. Berarti tidak sempat ditangani dokter? Tidak sempat ditangani. Hanya suster. Sudah terlambat, penanganannya sudah terlambat. Ini perut sudah bengkak, ini sudah keras. Keras perutnya sekali, keras. tidak ada Mi. Mak, bilang sakitnya luar biasa, kesakitannya. Seharusnya dokter ini sudah melakukan tindakan. Apa yang kita harap dari para penonton atau dari pihak dokter atau dari pihak rumah sakit? Saya harap saatnya bilang Kamu Kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Hari ini saya kedatangan masyarakat yang mengadu melalui Instagram dan media sosial terkait dengan pelayanan salah satu rumah sakit yang ada di Kota Makassar, di mana keluarga daripada tamu saya yang datang ini akhirnya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun beberapa hari yang lalu kemudian beliau ingin bercerita, beliau ingin mengungkapkan kisah dan fakta yang sebenarnya dari versi pasien, dari keluarga pasien, agar kejadian-kejadian ini tidak terulang. Dan tentunya harapannya adalah untuk bisa mendapatkan atau misalnya pertanggungjawaban dari pihak rumah sakit. Kurang lebihnya seperti itu. Tidak ada pantun kali ini karena ini berbicara tentang masalah dan kondisi yang ada, dan telah hadir di tengah-tengah studio bersama dengan keluarga pasien, yaitu almarhum Bapak Samsul Bahri. Yang hadir di sini adalah istri dan juga saudara beliau. Assalamualaikum Ibu Lisna dan juga Ibu Yuli. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya kasih besar-besar suara atau Budi? Iya. Sehat dikit Bu Di? Alhamdulillah sehat. Iya. Tapi Bu, saya dapat kabar ini saya disampaikan oleh salah satu keluarga Atta melalui media sosial untuk bisa kemudian undang Ki, karena ini menjadi masalah yang sudah diupload dan viral sekali di media sosial Ibu, baik itu di Facebook maupun juga di Instagram dan di grup-grup WhatsApp, di mana ada postingan yang menyatakan bahwa Ibu kecewa atau kemudian meminta pertanggungjawaban rumah sakit apa Bu? Primaya Rumah Hospital. sakit Primaya ya, Primaya Hospital yang ada di Kota Makassar ya, di Jalan Urip. Nah, entah siapa yang mau bercerita sebelumnya Ibu, bagaimana sebenarnya kronologinya ini Bu? Karena sebatok simpang siur informasinya, apakah memang betul-betul ini murni? Saya juga tidak mau mengatakan bahwa ini kesalahan rumah sakit, tapi kita mau dengar ceritanya dulu Bu, karena beredar sekali bahwa suaminya Ibu Lisna meninggal karena lambat ditangani oleh pihak rumah sakit. Cocok Budi? Betul. Yang saya dapat informasi lambat ditangani sampai sakit-sakit berkejang-kejang berteriak, tapi penanganannya menurut informasi kurang maksimal. Tapi antekan manjo ceritanya Bu. Ini awal mula pasien kan cuma menderita batu ginjal. Batu empedu. Batu empedu. Itu penyakitnya di. Oke. Dia USG, itu batu empedu itu cuma kecil. Oke. Ukurannya itu 1,7. Katanya dokter itu kecil waktu USG ya kan. Nah, pas dia ini pasien dioperasi, kenapa yang diangkat itu batu kantong empedunya? Oke. Bukan biji empedunya. Oke. Ya. Dan itu yang saya sesalkan itu, kenapa pasien belum sembuh benar setelah operasi dia sudah dipulangkan hingga terjadi infeksi paru-paru, penumpukan cairan di paru-paru dan infeksi di bagian perut, di lambung maksudnya. Di perut itu. Kata bagian dokter, perut naik ke paru. Oh, awalnya gara-gara kemudian belum terlalu sembuh, disuruh pulang dan akhirnya terjadi infeksi di lambung dan naik di paru-paru. Kata dokter. Kata dokter Rumah sakit Faisal. Di Rumah Sakit Faisal. Oke. Oh sorry, dua rumah sakit kita bawa. Rumah sakit. Kenapa? Bagaimana ceritanya sehingga dua rumah sakit? Jadi kronologinya begini. Pada tanggal 4 Juli pasien ditelepon dari pihak rumah sakit untuk melakukan operasi.
Oke. Ya. Iya. Ini rumah sakit Primaya ya? Iya, Primaya Oke. menelpon. Ya. Jadi tanggal 4 dia masuk rumah sakit Iya. dan tanggal 5 pagi jam 7:08-nya. Jam 7 lewat iya. Setengah 8 pagi lah. Iya. Setengah 8 pagi pasien dioperasi. Oke. Nah, setelah dioperasi pasien itu sadar di jam 10. Jam 10 Iya. lewat. Oke. Jam 10 lewat. Pagi Bu ya? Pagi Oke. juga. Ya. Dan setelah itu beberapa jam kemudian setelah anestesi itu habis, pasien merasa kesakitan. Oh, kesakitan terus sampai malam. Sampai malam tidak Ya, dapat tidur. Tidak dapat tidur, terus kesakitan. Pasiennya. kesakitannya berupa apa? Berteriak, menangis. Berteriak, menangis, Karena sakit, perut dia sakit. rasa sakit. Iya. Oke. Perutnya sakit. Pada saat berteriak mengeluh sakit begitu, Ibu, apa tindakan dari pihak rumah sakit? Cuma ngambil apa? Cuma Kasih disuntik obat anti nyeri saja. anti nyeri. Anti nyeri, Tapi oke. nggak mempan. Nggak Mempan. mempan, masih sakit. Masih sakit. Masih sakit. Masih oke. teriak-teriak sakit. Iya. Iya. Pasiennya. Iya. Nah, sampai malam sampai pagi ya. Iya. Iya, sampai pagi terus malamnya lagi jam 12 malam sakit lagi. Disuntik lagi. Oh, pokoknya kalau sakit disuntik. Disuntik. Iya, oke. Disuntik. Tapi tidak Sudah mempan. disuntik mual keluar cairan di Muntah mulutnya. Ya, Oh, dia oke. muntah. Sampai muntah muntah. sampai Muntah, besok pagi iya. ya. Sampai besok Sampai pagi dia besok masih pagi. kesakitan. Iya. Nah, setelah itu jam-jam 2 dokter datang. Oke. Ya, tapi pasien di sini sudah agak mendingan, sudah Iya. nggak ada rasa sakit sedikit ya. Masa sakit sih sakit, cuma dia Iya, bisa iya. tahan. Iya. Akhirnya jam-jam mungkin ya sekitar jam 2 atau jam berapa itu kah dokter datang ya. Iya. Dia periksa luka pasien. Oke. Dia tindis luka pasien. Tapi itu pasiennya malah kesakitan. Dia bilang, "Sakit, Dok, sakit." Tapi dokternya bilang, "Masa anak muda kesakitan cuma luka operasi yang kecil begini?" Iya. Kita bilang, "Tapi ini pasien kesakitan waktu ditindis-tindis perutnya." Tapi dokter bilang, "Sebentar, ini sudah bisa pulang." Iya. Sudah bisa pulang ini. Dia suruh kita pulang. Jadi dia tanya mungkin susternya sudah bisa pulang ini pasiennya. Iya. Jadi waktu itu susternya datang, dia bilang, "Kapan? Jam berapa kita mau pulang?" Karena dokter sudah mengizinkan pulang pasiennya. Iya. Padahal pasiennya masih kesakitan sebenarnya. Masih mual juga Masih di sana. mual, masih muntah. Masih mual, Masih muntah. masih muntah, merasa Masih sakit. sakit. Iya, Iya. tapi sudah Dan itu 1 hari sudah operasi. 1 hari sudah operasi di tanggal 6. Iya, Tanggal 6. Tanggal 5 operasi, Tanggal tanggal 6 pulang. Disuruh pulang di Sudah. saat kondisi pasien. Masih sakit. Ini mungkin perlu nanti segera pihak rumah sakit untuk bisa mengklirkan informasinya Ibu Lisna sama Ibu Yuli. Iya. Apakah memang demikian adanya atau tidak? Karena setahu saya kebetulan juga pernah saya jaga saya punya bapak habis operasi kayaknya tidak langsung pulang orang sudah 1 hari habis operasi. Atau apakah SOP yang berubah di rumah sakit atau bagaimana saya kurang tahu. Iya, karena saya pernah juga jaga orang di rumah sakit dan juga dioperasi saya punya orang tua dan tidak langsung dipulang. Ada beberapa hari dulu cuma saya lupa berapa harinya. Ada tindakan pemeriksaan atau bagaimana kan seharusnya. Apa yang informasi Ibu Yuli sama Ibu Lisna dapatkan kenapa harus disuruh pulang? Ya karena itu dokternya bilang, dia periksa lukanya, dia bilang sudah sembuh, Sudah sembuh. sudah baik. Tapi padahal waktu ditindis masih sakit. Masih sakit. Apa responnya dokter? Apa? Dia bilang, masa anak muda luka begini sakit. Masa anak muda luka Iya. begini sakit? Oke. Luka begini sakit. Dia buka itu perban. Iya. Kalau lihat, dia kasih lihat saya. Iya. Kalau lihat itu lukanya kecil. Sorry, Dia memang dokternya ini Dia buka perban. Dia dokternya buka ini perban. laki-laki perempuan mohon maaf. laki-laki dokternya laki-laki. Oke, kita tahan dulu di sini. Saya mau perlihatkan sebuah gambar yang sangat beredar di media sosial. Nanti kita bisa lihat ini di postingan Facebooknya Ibu Lisna ini. Iya, yang postingan Facebook coba kita lihat. Ya. Ini postingan betul Ibu Lisna. Iya. Kita Ibu Lisna Iya, yang posting ini iya, dan saya. inilah juga yang beredar di media sosial. Saya izinkan baca caption Ibu. Saya mohon belas kasih tanggung jawab dari pihak bersangkutan, Iya. yaitu dokter tersebut, Iya. Dr. Wahyu Sulistio Wibowo SPB KBD. Iya. Sekiranya ada rasa tanggung jawabnya kepada anak-anak almarhum. Iya. Tapi berapa anak Ibu? 5. 5 anak. Iya. Anak Ada yang kan? paling Ada masih kecil. 1 tahun. Anak yang paling tua 14 tahun. Yang paling tua 14 tahun. Oke Bu, anak yang paling tua
14 tahun. 14 tahun. Oke, yang paling muda, yang paling bungsu 1 tahun. 1 tahun, Bude. Kami cuma rakyat kecil yang memohon keadilan dan tanggung jawab dari pihak tersebut. Baik, Ibu Lisna yakin bahwa ini dokternya? Yakin, Iya. sangat yakin. Karena Sangat kami yakin. ya. Iya. Pertanggungjawaban apa yang kita harap, Ibu, dari pihak dokter atau pihak rumah sakit Ya. Ya, Semoga dengan postingan Nita ini? ya. yang saya mau Iya. ada Apa? anunya anak saya. Iya. Misalnya semoga tidak terjadi lagi hal yang seperti ini. Iya. Ya. Tidak terjadi lagi kepada masyarakat. Kenapa pasien yang belum sembuh, Iya. itu dipulangkan? Iya. Ya, itu saja yang kami kecewa yang seperti itu. Apalagi pasien ini datang dalam keadaan sehat, Oke. dalam keadaan sehat dan pulangnya itu dengan sudah jadi jenazah. Itu yang kami sangat tidak terima. Tidak terima. Ya, karena kami bisa perbandingkan cara operasi dari saya punya sepupu juga mengalami penyakit yang sama. Iya. Dan prosedur operasinya beda. Dia sehabis operasi itu dia diberi selang untuk katanya untuk pembuangan cairan Iya. katanya supaya nggak ada cairan yang menumpuk di dalam perut. Iya. Tapi ini pasien tak ada pembuangan cairan, luka langsung ditutup. Jadi efek samping dari operasinya terjadilah infeksi. Paru-paru mengalami penumpukan cairan di paru-paru dan infeksi di perut. Saya bukan disiplin ilmu kesehatan, Ibu, tapi kalau saya boleh menerka berarti penyebab meninggalnya ini Pak Samsul Bahri adalah akibat cairan yang menumpuk di paru-paru. Iya. Cairan menumpuk di perut, Di perut naik ke paru. naik ke paru-paru. Iya. Apa yang disampaikan oleh Rumah Sakit Faisal terkait penyebab kematian? Ya, penyebab kematiannya dia bilang ini di perutnya infeksinya sudah menyebar. Menjembar Sudah menyebar di seluruh perutnya. Dia bilang mungkin dugaan habis operasi, dia nggak tahu, dan mungkin masih dugaan apakah bekas operasinya. Iya. Tapi yang terjadi tuh hasil USG-nya, akan hasil foto di Rumah Sakit Faisal mengatakan paru-parunya penuh cairan dan ada infeksi dalam perut, menyebar infeksi dalam perut. Kalau kita dengar cerita atau Ibu berarti sebenarnya operasinya gagal. Iya. Iya. Kira-kira bisa Ibu mengambil kesimpulan begitu, Di? Bisa begitu. Operasi gagal. Karena masih ada infeksi atau Seharusnya kalau dokter kan bisa memprediksikan ini ada efek samping. Kenapa? Kenapa pasien belum sehat dipulangkan? Kalau memang betul-betul dokter bertanggung jawab, kenapa pasiennya dipulangkan? Padahal pasien dalam keadaan sakit. Dipulangkan, saya coba kembali ke situ lagi, Ibu. Dipulangkan satu hari sudah operasi. Iya, dipulangkan. Apa yang terjadi setelah pulang ke rumah? Itu setelah pulang ke rumah itu pasien Tidak berhenti sakit perutnya, Kak Uli. awalnya dia mual lagi, dia pusing sesak. Pusing sesak, perutnya juga. Ya, perut sakit. Tapi ini sadar, jadi bisa jadi diajak bicara. Ya, bisa aja bilang Apa tak sakit perutku. Jadi mual ki terus. Kalau dia minum sama makan mual ki terus. Iya. Jadi Kan kata susternya itu kasih makan ki dalam 2 jam karena mungkin asam lambungnya naik. Iya, jadi saya bikinkan bubur. Bubur jadi 2 jam. Iya. Kasih makan, kasih minum, tidak lama muntah kembali, muntah. Keluar lagi bubur sama air. Iya. Berarti selama muntahnya juga warna kuning. Oke. Berarti selama di rumah tidak pernah normal, Di? Tidak pernah. Tidak. Sakit Terus dia rasa. Apa tindakan tak? ya, tindakannya itu Saya telepon kakak. di jam 3, Di jam 2 jam 2 lewat. Iya, jam 2 subuh. Subuh? Iya, Oke. kan. Kak, bapaknya suamiku belum tidur sampai sekarang. Iya, tidak enak kena rasa. Bahkan waktu saya panik, dia hampir lepas Mami meninggal napas. begitu. Sesak napas. Anaknya yang tua menangis, Pak. Dia bilang istighfar ki, jadi saya
telinganya. Tiup. Tiup Tiup ki, ki, pakai baca-baca, istighfar ki Pak. Ingat ki, sakit kau dong bawa ke cepat di rumah sakit, sakitnya tidak bisa aku tahan. Sempat ki sesak sekali mi, tidak ada mi mata putihnya, jadi saya tutup ki ini, kuanu semua, Lari naik mata, keluar mi keringat dingin, jadi saya telepon kakaknya, telepon cepatan tamu nak, jadi bilang halo kesini ki dulu kak, tidak enak perasaannya bapaknya, Nah, jadi saya sampai ke rumah ini lihat adeknya kenapa, saya langsung larikan lagi, bawa lagi ke rumah sakit. Nah bilang itu bapaknya bawa mak lagi kembali kok, dan siapa tahu di sana bisa aja lagi natangani atau bagaimana, bisa aja, sampai di sana, jadi malam itu kan waktu pulang cuma berapa jam saja, dari jam 8:30 di rumah, jam 9 malam di rumah, jam 3 subuh itu balik lagi ke rumah sakit. Tidak pernah mi dapat enak baik, tidak pernah mi tidur susah, baring miring kanan, sesak terus, dia rasa sakit mual. Akhirnya sampai di ini kembali ke Primaya. Pasiennya cuma dudukkan di kursi roda dengan alasan IGD-nya full. IGD full. Sampai di rumah sakit jam 3 subuh kurang lebih jam begitu. Sampai ke di rumah sakit kita langsung dikasih masuk di IGD. Enggak, cuma di ruang tunggu. Di ruangan tunggu pendaftaran. Jadi dalam keadaan kondisi begitu, duduk di ruang tunggu pendaftaran. Di depan ini ruangan pendaftaran, saya di depannya begini, suamiku pakai kursi roda. Berapa lama di situ? Selama ada 5 jam. 5 jam. 5 jam disuruh masuk. Jam 10 pagi ada mie kosong. Oh iya, berarti dari jam 3 subuh ini keadaan pasien 3, 4 sudah berteriak kesakitan. 7 jam kita 7 jam di kursi roda. Di depan pendaftaran itu. Ada suster bilang tunggu ya. Cuma dia dikasih infus, memang cuma kasih infus, kasih obat, tidak mempan. Kak Uli di kursi roda kan sakit ki, jadi saya panggil suster, disuntik lagi anti nyeri. Di situ lagi mual ki lagi toh Kak Uli, 2 kantong, dua kali ganti kantong mualnya. Termuntah. Terus dia bilang suster, dibilang naik gini asal lambungnya, dibelikan roti atau biskuit. Jadi saya ke Alfamart belikan makanan, beli roti. Kita belikan roti, biskuit, apa semua. Biskuit, supaya dia ada. Namun taji lagi kembali, tetap masuk, tidak lama muntaji. Sampai baru sakit. Dan itu berlangsung kurang lebih 5-7 jam. 7 jam. Kapan perawatan kita dapatkan lagi, Bu? Jam berapa ada dapat? Kapan masuk di ruangan IGD-nya. Tindakan gitu? Jam 10. Jam 10 pagi. Dirawat di situ, dikasih tidur masuk cairan karena cairan yang di kursi roda sudah hampir habis. Jadi saya panggil cairannya sudah mau habis, tunggu diganti itu saja lagi. Penanganannya cuma ambil infus, isi infus, obat itu saja, enggak ada tindakan, padahal ini pasien sudah kritis. Tapi kita sampaikan bahwa kritis ini. Pasien tolong kesakitan. Apa respon suster? Dia bilang ini gini, asam lambung. Asam lambung dengan habis operasi kan, dia bilang masih ada anestesinya. Cuma itu saja. Baik. Pasien juga di belakangnya diserang, di belakangnya sampai di belakang tidak bisa tahan. Di belakang sakitnya itu Budi. Semua sakit ini di belakang. Saya dengar cerita ini, kalau saya dapat itu saya bisa bayangkan sakitnya itu. Sampai itu pasien bilang sama istrinya, kalau kau yang rasakan kau akan teriak sekali. Sampai pasien bilang begitu. Kalau bukan kau yang rasain, kalau kau yang rasa kau akan teriak, sakit sekali. Sampai itu pasien bilang, dok tolong dok, sakit dok. Dia bilang begini, suster tolong suster, kok sakit. Dia bilang sabar. Cuma sabar, kata disuruh sabar. Dia bilang gitu. Padahal pasien sudah kesakitan luar biasa. Operasinya gitu. Di dalam. Sampai penanganannya, sampai di sana pun berjam-jam di rumah sakit Primaya. Tidak lama jam 1 siang Nasur mak rujuk suamiku bilang pergi kau dulu tanya ke apa tindakannya, saya mau ini ditindaki bagaimana. Jadi aku bilang, dok bagaimana suamiku suster. Nah bilang tunggu dokter belum ada nanti. Jadi kamar juga tidak ada kosong. Kamar yang mau nah bilang jadi tidak lama 1:30 dipanggil mak. Nah bilang, maaf ibu, kita mau bapak dirujuk. Di mana? Di rumah sakit Faisal.
Iya, jadi ku bilang, ya nanti saat tanya suamiku bilang mau dirujuk, dia bilang biar mi rujuk mak di mana. Iya. Sampai di sana Jadi pun ku bilang ya rujuk mak dia bilang ya tunggu lagi diproseskan ke ini. Oke. Rujukan tak. Berarti dirujuk mik ceritanya, Iya, dibawa mik ke rumah sakit Faisal. Iya. sampai di sana pun Iya. cuma begitu saja Masuk penanganannya. juga di anu ji, masuk jadi IGD. ji saja, Iya, bukan iya. langsung ICU. di IGD. Harapannya ibu harusnya Maunya di ICU. Supaya ini sebenarnya harus ada tindakan secepatnya. Tindakan. Secepatnya di- Iya, tidak pernah ada dokter yang lihat ki, suster ji saja, suster ji ya. Oh, Ya kudu. di Faisal datang jam 3. Iya. Iya. Jam 3 karena bunyi mesti ke asar itu. Jam Iya. berapa itu Kak? Iya. Iya. Cuma itu Iya, saja. sampai di sana, Sampai di sana iya, diambil ki darahnya. diambil darah. Iya, diambil darah terus tidak lama mual ki, jadi dia bilang sakit, apanya sakit Pak? Dia bilang perut sama di belakang. Dia Iya. bilang oh ya itu anu operasinya gitu Pak. Iya. Iya, sabar maki jadi mual kak ini. Dia bilang nanti kita anu anti Ya, terus cuma mual. dikasih anti nyeri, Iya, anti nyeri, mual anti itu mual. anti saja. nyeri dengan anti mual. Baik. Dikasih masuk di anunya di rumah sakit Faisal. Iya. Tidak lama sakit lagi. Sakit lagi. Iya, sakit terus. Bilang kayak mau berak masuk di kamar mandi sama kak saya pegang pusnya. Kenapa ini lama? Kenapa tidak mau keluar anuku BAB ku? Dia bilang iya, sama kencinya tak sedikit ji. Jadi bilang ayo jangan dipaksa, kalau dipaksa itu perutnya di dalam kan mengedam ki, jadi ke sakit ki. Jadi dia bilang ayo mipai Singkat, sampai di sana sesaki tidak bisa anu bilang. Jadi ku panggil mi suster kasus sesaki saya punya suami. Dia bilang makin dikasih anu apa itu di ada selang. pernapasan. Bantuan pernapasan, oksigen. Iya, dia bilang bapaknya iya kasih mi karena saya susah sekali bernapas. Tapi tetap saja nggak ada apa nih. Itu ji saja respon dikasih sakit. masuk lagi Iya. Tapi tetap saja masih sakit. Jadi- Masih sakit. Iya, rasa sakit. Jadi maghrib itu ada mi suster, nah bilang ibu pindah kamar maki. Iya, ada mi Dokter. kamar. Iya, jadi dikasih Kamar naik mobil perawatan. ambulans lagi pindah kamar di Faisal. Oh, 205. oh iya, saya dikasih ke apa? Di IGD Bawa ke dibawa kamar ke perawatan. nih. Kamar Nah, bilang, perawatan. Kamar lagi istirahat, iya Iya. perawatan. Ya nanti ada dokternya. Padahal di situ pasien kesakitan sekali. Kesakitan Kesakitan sekali. malamnya, iya, tidak anu mi. Ada ambil mi tindakan di Iya. WSG. Dibawa itu konon di kursi roda lagi. Makanya dia mau dipikir foto. Ini malam ya? Ini Iya, malamnya. Malamnya, oke. Nah bilang itu dokter kak besok pagi kita lihat hasilnya. Iya, Oke. hasilnya. Iya. Nah, pas besok paginya itu pasien sudah tidak sadar. Tidak sadar koma mi. Sudah koma pasiennya. Terus belum ada. Saya bilang waktu masih sadar, malamnya waktu masih sadar, saya bilang, coba ambil tindakan. Masukkanlah dia ke di ICU. Iya, dia Cepat bilang- ambil tindakan karena pasien merasa tidak enak di bagian perut. Iya. Gelisah, bangun tidur, terus gelisah. Apa dia bilang susternya dia bilang bilang yang sabar. orang koma gitu masuk. Ya, yang orang koma saja yang baru masuk. Kalau masih Tapi sadar masih begitu sadar tidak dikasih. iya. Tidak boleh masuk ICU. Jadi Dia kan kita bilang. tidak bisa ke juga lawang jadi bilang. Pasrah saja. Pasrah Iya, saja. iya, iya. Saya, Apa iya, kata saya istrinya padahal pasrah pasien, saja. Nah, padahal pasien sudah kesakitan luar biasa. Nah, malamnya koma. Besok paginya Besok paginya dia sudah koma. Tidak bangun-bangun mi bapak ceritanya. Dia kesadaran sudah tidak ada, tapi itu memang pasien masih Kuat. bergerak. Tapi kesadaran sudah Iya, tak ada. Tidak Misalnya Oke. kesadaran tapi badan memang masih merespon. Iya. Baru pihak rumah sakit, baru pihak perawat baru kasih masuk ke ICU. Oke. Nggak, beberapa jam di ICU pasien sudah tidak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti tidak sempat ditangani dokter di rumah sakit Faisal. Tidak sempat Tidak ditangani. sempat. Hanya suster. Hanya Iya. suster. Sudah terlambat, penanganannya sudah terlambat. Seharusnya itu waktu masih sadar itu seharusnya cepat ditangani tindakan. Ada gambar lagi saya mau perlihatkan kini beberapa contoh-contoh gambar Ibu. Saya mau cuma minta keterangan gambar ini di mana gitu kira-kira. Iya. Misalnya ini Ya, ini yang dia angkat. Yang diangkat dari perut. waktu sudah operasi. Iya, ini yang diangkat. Yang- Katanya biji empedunya cuma 1,7. Oke. Terus saya rasa ini bukan biji, ini kantong empedunya. Ya, besar Kenapa dua dari begini. dari kecil kenapa Kayak- yang diangkat segini besar? Itu yang kami juga tidak terima. Kayak bere-bere bere-bere Bere-bere. kambing. Iya. Oh kayak begitu di. Iya, Kayak besar. bere-bere kambing di. Iya. Coba lagi bere. Coba. Nah, Oh di sini bagian operasi ya. Ya, Ini sebelah kanan di. titik. Iya.
3 titik. Oke. Nah ini katanya Sebelah seharusnya ini kiri. ada selang pembuangan karena ini juga punya mama juga pernah penyakit begitu. Operasi begini juga penyakitnya. Sebelah kiri. Apa ya? Ada selang, seharusnya ada selang pembuangan. Apa sih yang menyebabkan orang bisa kena penyakit? Kalau itu kami tidak tahu. Oke. Iya. Sering sakit anunya. Tahan kencing atau apa kan? Sering sakit perutnya, asam lambungnya tuh. asam lambung Iya. dia. Iya, dia asam bilang lambung. itu Minta dokter maaf, di iya. puskesmas asam lambung ini Pak. Tanah bilang kan sering begitu asam lambungnya. Izin Ibu Lisna, pekerjaannya, mohon maaf, izin pekerjaannya almarhum Di masih honorer Honorer di perhubungan ya. di perhubungan. Oh, perhubungan Kota Makassar. Iya. Oh, iya. Coba kita lihat gambar selanjutnya. Oh, ini Kurundi. Ini Ini dia di rumah sakit mana ini? Faisal, sudah di Faisal ini. Dia Malam ini Iya, dikasih masuk malam jam 12 Bantuan malam. oksigen. bukan oksigen ini. Keluar cairan. Ada cairan di lambungnya penuh cairan. Jadi dia dimasukkan selang mengeluarkan cairan dari lambung. Dikasih masuk di hidung, Iya. itu untuk mengeluarkan cairan. Iya, di untuk lambung. mengeluarkan cairan yang ada di dalam. Cairan di perut, keluarnya di hidung. Iya. Iya, itu. Oke. Lanjut. Nah, Ini waktu di Faisal, masih di Faisal. ya Faisal ini. ini sudah sesak. Ini malamnya ya yang Tidak jam 5. Oke. Mami ke kamar. Oke. Masih di ICU ya. Di rumah sakit Faisal. Oh iya. Iya, masih. Iya, Coba. itu baju aku bukakan baru di Oke. Nah, ini sudah jadi jenazah. yang meninggal min. Ini sudah meninggal. Semua Dan darah keluar cairan Iya, keluar itu ada cairan juga di dalam perut juga. dalamnya. Oke, boleh digeser lagi. Tanda tahan lihat gambar begini. Bu. Ya. cairan. Ini dia menjerit kesakitan di sini. ini di Faisal Bu ya. Iya. Seharusnya ini perut sudah bengkak, ini sudah keras. Keras Perutnya sekali keras. tidak ada mi. Oh. Keras sekali perutnya ini. Bengkak. Iya. Ini ada dia kesakitan sekali di sini. Baik. Bahkan dibantu juga pernah pasang. Kesakitan luar biasa deh saya. Oh, ini sembari berdoa. Iya, kesakitannya luar biasa. Iya, Bu. Itu keras dia punya. Iya, Ibu. Saya lihat langsung ini, waduh. Mak. Iya. Bilang sakitnya. Luar biasa kesakitannya. Seharusnya tindakan dokter ini sudah melakukan tindakan atau hilangkan bagaimana dia Iya. tidak kesakitan begitu. Iya. Tidak bisa mi juga. Tidak bisa sekali udah tahan, luar biasa sampai diikat, sampai saya bilang minta ikat supaya dia bisa tenang. Waduh. Karena luar biasa dia rasa sakit. Ya, saya turut berduka cita Bu atas musibah, atas berpulangnya almarhum Pak Samsul Bari, suami dari Ibu Lisna dan saudara dari Ibu Yuli. Saya juga banyak mendapatkan masalah dan banyak memang juga ada masyarakat Bu yang ya mengeluh dengan berbagai macam kondisi pelayanan Bu ya. Iya. Terutama pelayanan kesehatan kita. Dan saya kira mohon izin Pak Dokter, mohon izin pimpinan. Tanggung jawabannya. Iya. Apa Bu? Pas yang ada 5. Anaknya almarhum. Iya. Apa disampaikan anak-anak atau Bu? Apa Mi yang dah bilang anak atau ketika bapaknya sudah? Anaknya berapa kali pingsan karena dia tidak percaya bapaknya meninggal. Tidak percaya pisut. Nak bilang dokter bunuh bapakku, dokter bunuh bapakku. Ya, anaknya selalu teriak begitu. Sampai bilang begitu Bu. Iya. Padahal pasien ke rumah sakit sehat, dia cuma naik motor ke rumah sakit, dia bonceng istrinya berdua, sehat sampai tanda tangan sendiri. Sebelum operasi dia sembahyang asar. Rajin sholat, betul pokoknya. Setelah operasi itu tidak ada kebaikan dia rasa, kesakitan terus. Padahal sebenarnya tuh katanya operasinya caranya operasi kecil. Iya. Dan itu yang kami sesalkan, kenapa pasien masih sakit disuruh pulang. Itu saja yang kami sesalkan, kenapa tidak ada tindakan yang lain, cek dulu atau bagaimana, apakah betul-betul pasien sudah bisa dipulangkan, apakah betul pasien sudah sehat. Itu saja yang kami kecewa dengan pelayanan rumah sakit. Apa yang Ibu
Lisna sama Ibu Yuli harapkan kepada para penonton semua? Anakku juga mau. Kalau Ibu Lisna ya bicara Miki ya, ini penonton dengan dinonton oleh pimpinan rumah sakit dari dokter, ya apa yang kita mau sampaikan Miki Ibu secara terbuka. Silakan. Mau anakku Kenapa mau anak dia Pak dibiaya sampai sekolahnya. Itu diperhatikan Bu. Iya. Ada perhatian kepada anak-anak tak? Iya. Karena sudah tak ada lagi. Karena siapa lagi yang mau biayai? Kan tidak ada yang bapaknya. Ibu bekerja sebagai Tidak. ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga saya tidak pernah kerja. Semuanya dari bapak Iya. Iya. Suaminya Ibu. Anakku masih kecil, bagaimana mau kerja? Anakku masih umur 1 tahun. Ada anak tak kita bawa sini Bu? Iya di rumah. Oh di rumah. Videonya anakku. Iya. Waktu meninggal bapaknya dia cari Sampai malam dia menangis. Anak yang mana ini Bu? Yang paling bungsu. Yang paling bungsu. Boleh diperlihatkan Bu? Oh dong. Sudah dikebumikan mini bapaknya, dia cari bapaknya. Sampai sekarang dia cari bapaknya. Waduh. Umurnya berapa Ibu Lisna? 1 tahun. 1 tahun. Di sini jam 2 malam dia menangis sampai jam 6 pagi. Waduh. Iya. Ibu Anak-anakku juga mau ditanggung. Iya. Artinya supaya ada perhatian dari pihak rumah sakit Iya. Iya. Apa tindakannya rumah sakit? Atau mungkin juga dari pihak yang lain mungkin Kalau Ibu Yuli apa yang kita harap dari para penonton, dari para atau dari pihak dokter atau dari pihak rumah sakit? Iya, itu saya harap pelayanan rumah sakit itu apalagi namanya BPJS semoga diperhatikan. Tolong jangan pulangkan pasien dalam keadaan belum sembuh betul. Itu saja kami dari pihak keluarga. Semoga tak ada lagi korban seperti saya punya adik. Semoga itu pelayanan BPJS itu betul-betul diperhatikan. Kami rakyat kecil semoga diperhatikan betul-betul kesehatan kami. Itu saja yang kami mohon. Pihak rumah sakit memperhatikan kami semua. Jangan beda-bedakan pelayanan. Jangan beda-bedakan pelayanan. Iya. Ketika kemudian terdesak, sangat genting, sudah gawat darurat untuk bisa diprioritaskan, Budi. Iya. Ada lagi yang kita mau sampaikan mungkin, Ibu? Itu saja. Ibu Lisna, masih ada yang kita mau sampaikan? Itu saja. Cukup. Iya. Saya juga memiliki harapan yang sama dengan Ibu Yuli supaya pelayanan masyarakat terutama di bidang kesehatan di rumah sakit supaya ini bisa menjadi catatan buat kita supaya lagi tidak ada lagi korban-korban seperti suaminya Ibu Lisna dan saudaranya Ibu Yuli. Buat juga pihak rumah sakit saya mengundang dengan segala hormat dari pihak rumah sakit Primaya untuk bisa kemudian mengklirkan ini agar kemudian kepercayaannya masyarakat kepada rumah sakit, kepada pelayanan kesehatan itu betul-betul bisa diakomodir, betul-betul bisa dilayani dengan baik. Terima kasih banyak ya Ibu Lisna sama Ibu Yuli sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan sehat Ki selalu. Saya cuma bisa membantu sampai di sini Bu, supaya mudah-mudahan ini informasi tak bisa ditahu semua orang sehingga kemudian banyak orang yang bisa bantu Ki. Saya hanya menjadi mediator saja Budi. Dan saya turut prihatin dan turut berduka karena saya bayangkan diriku kalau juga menjadi keluarganya daripada almarhum Pak Samsi Bari. Mohon makasih banyak sudah datang di Kamu Kelas. Mohon maaf dan buat para penonton semua yang memiliki juga mungkin masalah yang sama atau mungkin yang mengetahui kronologinya bisa tulis di kolom komentar sehingga kemudian hal-hal yang begini bisa segera kita berikan bantuan. Masalah-masalah apa lagi yang ada di luar sana silakan juga saudara-saudaraku, Bapak Ibu semua, kawan-kawan untuk tulis supaya jeritan-jeritan dari masyarakat kecil, masyarakat suara-suara kaum minor untuk terus bisa kita angkat ke permukaan sehingga bisa menjadi perhatian untuk kemudian kita layani dengan baik apapun masalahnya. Saya Rijal Jamal dan saatnya bilang Kamu Kelas. Makasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diminum Bu. Saatnya bilang Kamu Kelas.